Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Angin laut malam itu berhembus cukup kencang, membawa aroma garam yang tajam dan dingin yang menusuk tulang. Namun, di atas geladak kapal pesiar pribadi The Serenity, suasana terasa begitu hangat dan kontras. Taburan kelopak mawar merah menutupi lantai kayu jati yang mengkilap, sementara cahaya lilin elektrik bergoyang lembut di dalam lentera kaca, menciptakan bayangan romantis yang menari-nari. Rania berdiri di tepi pagar pembatas, menatap hamparan laut lepas yang gelap gulita. Gaun sutra berwarna emerald yang ia kenakan berkibar elegan, membalut tubuhnya yang ramping. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang Rania anggap sebagai surga dunia. Cantik, bukan? Sebuah suara bariton yang familiar berbisik di telinganya. Rania menoleh dan tersenyum manis. Arga, suaminya, berdiri di sana dengan setelan tuxedo hitam tanpa dasi. Wajahnya yang tampan terlihat sangat lembut di bawah temaram lampu. Tangannya melingkar mesra di pinggang Rania, sementara tangan lainnya memegang segelas champagne. Sangat cantik, Mas. Aku masih tidak percaya kamu menyewa kapal ini hanya untuk kita berdua. Bisik Rania sembari menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Arga. Terima kasih sudah menjadi suami yang luar biasa selama 5 tahun ini. Arga terkekeh pelan, namun ada nada ganjil dalam tawanya. Sesuatu yang dingin, yang sayangnya tidak ditangkap oleh radar Rania yang sedang mabuk asmara. Apapun untukmu, Rania. Lagi pula, ini adalah malam yang sangat spesial. Malam yang akan mengubah hidup kita selamanya. Rania mendongak, matanya berbinar. Maksudmu? Kamu punya kejutan lain? Arga tidak langsung menjawab. Ia mengajak Rania berjalan menuju bagian paling belakang kapal, tempat di mana mesin menderu pelan dan buih putih ombak terlihat kontras dengan hitamnya air laut. Di sana, sebuah meja kecil telah disiapkan dengan sebuah kotak kayu kecil di atasnya. Buka saja, ujar Arga singkat. Dengan tangan gemetar karena haru, Rania membuka kotak itu. Namun, dahinya berkerut. Di dalamnya bukan berisi perhiasan berlian atau tiket liburan. Isinya adalah selembar foto dan sebuah dokumen tebal. Rania mengambil foto itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat gambarnya. Arga sedang berciuman mesra dengan Sheila, sahabat baik Rania sekaligus sekretaris pribadi Arga di perusahaan. Foto itu diambil di apartemen mewah yang Rania kenal betul sebagai salah satu aset miliknya. Mas, apa ini? Suara Rania bergetar. Tangannya mulai dingin. Wajah lembut Arga tiba-tiba memudar, digantikan oleh seringai tajam yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Ia meneguk habis champagne-nya lalu melempar gelas itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Itu adalah kebenaran, Rania. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh kepolosanmu yang memuakan, ujar Arga dengan suara yang berubah drastis menjadi kasar. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Kamu pikir aku betah hidup dengan wanita yang selalu merasa paling benar hanya karena kamu punya harta? Rania mundur selangkah. Air mata mulai mengalir deras. Tapi aku memberikan segalanya untukmu, Arga. Perusahaan itu, posisi direktur itu, aku yang membangunnya untukmu. Tepat sekali. Arga menyela dengan nada tinggi. Dan terima kasih untuk itu. Karena berkat kebodohanmu yang terlalu percaya padaku, bulan lalu kamu telah menandatangani dokumen pengalihan aset secara penuh. Dokumen yang ada di kotak itu adalah salinannya. Sekarang, secara hukum, semua perusahaan, tanah, bahkan rumah yang kamu tempati adalah milikku. Dan milik Sheila. Dunia Rania serasa runtuh. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini jauh lebih tajam daripada sembilu. Sheila, dia sahabatku. Arga, bagaimana bisa kalian? Sheila jauh lebih menyenangkan darimu. Dia tidak menuntutku menjadi suami teladan. Dia hanya ingin harta, dan aku hanya ingin kekuasaan. Kami pasangan yang sempurna, bukan? Arga melangkah maju, memojokkan Rania ke pagar pembatas kapal yang rendah. Badai kecil mulai datang. Langit yang tadinya tenang kini mulai menumpahkan rintik hujan, dan ombak di bawah sana mulai bergulung liar. Kapal bergoyang cukup keras,
membuat Rania harus berpegangan erat pada pagar besi. Kenapa? Arga? Kalau kamu mau harta, ambil saja. Tapi kenapa harus mengkhianatiku seperti ini? Tangis Rania pecah. Arga mencengkeram rahang Rania dengan kasar. Matanya memancarkan kebencian yang murni. Karena selama kamu masih hidup, Rania, kamu akan selalu menjadi ancaman. Kamu terlalu pintar. Suatu saat kamu akan sadar aku mencurangimu. Jadi, solusi terbaiknya adalah... Arga menggantung kalimatnya. Matanya melirik ke arah laut yang menganga lebar di belakang Rania. Mas, Chen. Mas, tolong. Rania memohon saat menyadari niat jahat suaminya. Selamat tinggal, Rania. Terima kasih atas semua hartanya. Aku akan memastikan Sheila memakai perhiasanmu dengan sangat anggun besok pagi. Bisik Arga tepat di telinga Rania. Dengan satu dorongan yang sangat kuat dan terukur, Arga menghantam dada Rania. Tubuh Rania terjungkal ke belakang, melewati pagar pembatas. Tidak Aak, jerit Rania. Namun suaranya segera tertelan oleh deru mesin kapal dan deburan ombak yang ganas. Biur! Tubuh Rania menghantam air laut yang sedingin es. Dampaknya membuat paru-parunya sesak seketika. Di atas sana, di bawah lampu kapal yang mulai menjauh, ia sempat melihat siluet Arga yang berdiri tenang di pinggir pagar, merapikan setelan jasnya seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas kecil yang melelahkan. Rania mencoba menggapai permukaan, namun gaun sastranya yang berat kini menjadi beban yang menariknya ke bawah. Air asin mulai masuk ke hidung dan mulutnya. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, rasa sedih berganti menjadi kemarahan yang membakar. Jika aku mati malam ini, aku akan kembali sebagai iblis yang akan menyeretmu ke neraka. Arga, batinnya tepat sebelum kegelapan total merenggut kesadarannya. Arga di atas sana hanya tersenyum tipis. Ia merogoh ponselnya, menghubungi seseorang. Sudah selesai, sayang. Jalannya sudah bersih. Siapkan perayaannya. Besok, aku akan membuat laporan bahwa istriku tercinta terjatuh karena kecelakaan saat badai. Kapal itu terus melaju, meninggalkan Rania yang hilang di telan luasnya samudera malam. Mereka tidak tahu bahwa laut tidak selalu mengambil apa yang diberikan padanya. Terkadang, laut menyimpan rahasia untuk dikembalikan di saat yang paling tidak terduga. Dingin. Hal pertama yang dirasakan Rania adalah rasa dingin yang seolah-olah membekukan sumsum tulangnya. Paru-parunya terasa terbakar, dipenuhi oleh cairan asin yang menyesakkan. Setiap kali ia mencoba menarik napas, rasa perih menghujam dadanya. Namun, di tengah kesakitan yang luar biasa itu, ada denyut nadi yang menolak untuk berhenti. Keinginan untuk hidup, atau lebih tepatnya, keinginan untuk membalas dendam, menjadi mesin penggerak yang memaksanya membuka mata. Rania mendapati dirinya terbaring di atas hamparan pasir kasar yang bercampur dengan pecahan kerang. Langit di atasnya masih remang-remang. Pertanda fajar baru saja menyingsing. Ia tidak tahu sudah berapa lama tubuhnya terombang-ambing di laut sebelum akhirnya terdampar di pesisir terpencil ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba duduk, namun rasa sakit di kepalanya membuatnya kembali tersungkur. Jangan banyak bergerak dulu. Nak, kamu hampir saja menjadi santapan hiu jika ombak tidak membawamu ke sini. Sebuah suara serak terdengar dari arah samping. Rania menoleh dengan waspada. Seorang pria tua dengan kulit legam terbakar matahari dan pakaian lusuh berdiri di sana, memegang sebuah jaring ikan. Di belakangnya, terdapat sebuah gubuk kayu sederhana yang berdiri kokoh di balik tebing karang. Di mana aku? Bisik Rania parau. Suaranya hampir tidak terdengar. Pulau Karang Hitam. Tempat yang bahkan tidak ada di peta wisata. Jawab pria itu sembari mendekat dan memberikan batok kelapa berisi air tawar. Minumlah. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama hampir 10 jam. Rania meminum air itu dengan rakus. Pikirannya mulai berputar kembali ke malam terkutuk itu. Wajah Arga yang penuh kemenangan, tawa sinisnya, dan pengakuan perselingkuhannya dengan Sheila. Amarah yang tadinya sempat padam karena kelelahan fisik, kini kembali berkobar seperti api yang disiram bensin. Terima kasih, Pak.
Ujar Rania setelah sedikit lebih stabil. Panggil saja Abah. Kamu siapa? Kenapa wanita berpakaian pesta mahal seperti ini bisa hanyut di tengah badai? Tanya pria itu menyelidik. Rania terdiam. Ia melihat gaun emeraldnya yang kini robek di sana-sini dan penuh lumpur. Ia tidak bisa menggunakan nama aslinya. Jika Arga tahu dia masih hidup, Arga pasti akan datang untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Nama saya Victoria. Bohong Rania. Saya terjatuh dari kapal pesiar. Kecelakaan. Abah hanya mengangguk pelan, seolah tahu ada cerita yang lebih gelap di balik itu. Namun ia cukup bijaksana untuk tidak bertanya lebih lanjut. Istirahatlah di dalam. Aku akan mencarikanmu pakaian yang lebih pantas. Selama 3 hari berikutnya, Rania menghabiskan waktu di gubuk Abah untuk memulihkan kekuatannya. Namun, ia tidak sekadar beristirahat. Di balik dinding kayu yang lapuk itu, ia mulai memetakan kembali seluruh hidupnya. Arga dan Sheila mengira mereka telah memenangkan segalanya. Mereka mengira Rania hanyalah wanita kaya yang bodoh dan naif. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, Rania menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. Rahasia itu tersimpan dalam sebuah jam tangan pintar yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Jam itu tahan air dan memiliki enkripsi militer. Dengan tangan gemetar, Rania mengaktifkan perangkat tersebut. Layar kecilnya menyala, meminta pemindaian retina dan kode suara. Protokol Phoenix, bisik Rania. Seketika, layar jam itu menampilkan deretan data yang akan membuat dunia bisnis berguncang. Selama 5 tahun menikah, Rania memang memberikan kendali perusahaan Rania Group kepada Arga. Namun, diam-diam ia telah membangun sebuah kerajaan bayangan bernama Astraeus Consortium. Arga mengira perusahaan yang ia kelola adalah puncak tertinggi. Padahal itu hanyalah anak perusahaan kecil dari Astraeus. Melalui firma hukum di Singapura dan Swiss, Rania adalah pemilik sah dari 70% aset properti dan tambang yang baru saja dicuri oleh Arga. Dokumen pengalihan aset yang Arga paksa tanda tangani? Rania sudah mengantisipasinya sejak setahun lalu saat ia mulai mencium gelagat aneh suaminya. Ia telah menyelipkan klausul lex talionis, sebuah aturan kuno dalam kontrak pribadinya. Jika terjadi upaya kriminal dari pihak penerima aset terhadap pemberi aset, maka seluruh kepemilikan akan kembali secara otomatis ke tangan pihak ketiga yang ditunjuk, yaitu sebuah yayasan anonim yang dikendalikan oleh Rania sendiri. Kamu pikir kamu sudah mengambil semuanya, Arga? Rania bergumam dengan senyum dingin yang mengerikan. Kamu hanya mengambil kulitnya. Isinya masih ada di tanganku. Rania menyadari bahwa ia tidak bisa langsung muncul. Ia harus mati terlebih dahulu agar Arga dan Sheila merasa aman. Semakin mereka merasa di atas angin, semakin tinggi mereka akan jatuh nantinya. Di hari keempat, Rania meminta bantuan Abah untuk mengantarkannya ke kota terdekat secara sembunyi-sembunyi. Sebagai imbalannya, Rania memberikan cincin tunangannya, satu-satunya perhiasan yang tersisa, yang nilainya cukup untuk membangun 10 rumah mewah bagi pria tua itu. Abah, jika ada orang bertanya tentang wanita yang hanyut, katakan Abah tidak pernah melihat siapapun. Pinta Rania serius. Aku sudah tua, mataku sudah rabun untuk melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. Jawab Abah dengan senyum penuh arti. Setelah sampai di kota kecil di pesisir, Rania segera menuju sebuah brankas deposit pribadi di sebuah bank internasional yang menggunakan sistem pengenalan biometrik. Di sana, ia mengambil identitas barunya. Paspor atas nama Victoria Vanderberg, kartu kredit tanpa limit, dan akses ke komunikasi satelit pribadi. Ia duduk di sebuah kafe remang-remang, membuka laptop yang baru saja ia beli. Jari-jarinya menari di atas keyboard, meretas masuk ke sistem keamanan rumahnya sendiri. Di layar, ia melihat Arga dan Sheila sedang berpelukan di ruang tamu, meminum wine mahal miliknya. Mereka tampak sangat bahagia. Seolah-olah kematian Rania adalah hadiah terbaik yang pernah mereka terima. Nikmatilah kemenangan singkat kalian, bisik Rania sembari mematikan layar laptopnya. Mata indahnya yang dulu penuh kelembutan, kini sedingin es kutub. Sebab mulai hari ini, aku akan menjadi hantu yang menghantui setiap langkah kalian.
Aku akan menghancurkan kalian perlahan-lahan, sampai tidak ada lagi tempat di dunia ini bagi kalian untuk bersembunyi. Rania melangkah keluar dari kafe, menghilang di tengah keramaian kota. Victoria Vanderberg telah lahir, dan dia tidak datang untuk memaafkan. Dia datang untuk meratakan segalanya dengan tanah. Tawa melengking Sheila memecah keheningan malam di dalam mensah mewah bergaya Eropa klasik itu. Mensah yang selama ini menjadi tempat Rania merajut mimpi-mimpi kosongnya, kini telah berubah menjadi panggung sandiwara yang memuakan. Di atas meja makan jati yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah, botol-botol wine terbaik dari gudang bawah tanah Rania berserakan. Untuk kebebasan kita, Arga. Sheila mengangkat gelas kristalnya. Matanya berbinar menatap deretan perhiasan berlian yang kini melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Dan untuk Rania, semoga dia tenang bersama ikan-ikan di dasar laut. Arga, yang duduk di ujung meja dengan kemeja sutra yang kancing atasnya terbuka, hanya tersenyum miring. Ia menyesap minumannya dengan gaya seorang raja yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Jangan terlalu kasar, sayang. Tanpa kedermawanan, Rania yang bodoh itu, kita tidak akan duduk di sini sekarang. Dia adalah investor terbaik yang pernah aku miliki. Investasi nyawa untuk kekayaan abadi. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Rania hanyalah sejarah yang tenggelam. Laporan kepolisian tentang istri yang hilang dalam badai saat liburan pribadi telah diproses. Arga telah memainkan perannya dengan sangat baik di depan media, sebagai suami yang hancur, yang menangis terseduh-seduh di depan kamera, memohon agar tim penyelamat tidak menghentikan pencarian. Padahal, begitu kamera mati, ia langsung kembali ke pelukan Sheila untuk merencanakan bagaimana mereka akan mencairkan polis asuransi jiwa Rania yang bernilai puluhan miliar rupiah. Arga, lihat ini. Sheila menunjukkan layar tabletnya. Aku sudah menjadwalkan renovasi untuk kamar utama. Aku ingin semua barang Rania dibakar. Aku tidak mau mencium aroma parfum melatinya yang membosankan itu di sini. Aku ingin aroma mawar, aroma kemenangan. Lakukan sesukamu, Sheila. Mensah ini milikmu sekarang. Besok, aku akan menandatangani surat pengalihan saham terakhir. Perusahaan sudah sepenuhnya dalam genggamanku, ujar Arga dengan sombong. Namun, di tengah kemeriahan yang mereka ciptakan sendiri, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang ditonton. Sekitar 5 kilometer dari mensah tersebut, di dalam sebuah suite hotel mewah yang disewa dengan nama Victoria Vanderberg, Rania duduk di depan deretan layar monitor yang menampilkan setiap sudut rumahnya. Ia telah meretas sistem keamanan rumah itu sejak lama, bahkan sebelum Arga berpikir untuk mengkhianatinya. Rania selalu menjadi wanita yang waspada. Ia memiliki firasat bahwa kekuasaan bisa mengubah orang yang paling dicintai menjadi monster. Rania memperhatikan Sheila yang sedang mencoba salah satu gaun pengantin cadangannya di depan cermin besar. Ia melihat Arga yang sedang menghitung tumpukan dokumen aset dengan raut wajah penuh ketamakan. Kalian terlihat sangat bahagia, bisik Rania pada layar monitor. Suaranya dingin, nyaris tidak manusiawi. Hiduplah dalam kebahagiaan itu sedikit lebih lama. Karena jatuh dari puncak gunung akan jauh lebih menyakitkan daripada jatuh dari lerengnya. Rania mulai bergerak. Jari-jarinya yang ramping menari di atas keyboard. Ia tidak akan langsung menghancurkan mereka secara fisik. Itu terlalu mudah. Ia ingin menghancurkan mental mereka terlebih dahulu. Ia ingin mereka merasa tidak aman di dalam rumah yang mereka curi. Langkah pertama. Teror psikologis. Rania masuk ke sistem rumah pintar, smart home, mensah tersebut. Ia mengatur sebuah perintah otomatis yang sangat halus. Tepat pada pukul 3 pagi, jam yang sama saat ia didorong ke laut, suhu di kamar utama akan turun hingga 16 derajat Celcius secara mendadak. Dan speaker tersembunyi di langit-langit akan memutar suara ombak laut yang sangat lirih, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk masuk ke alam bawah sadar. Keesokan harinya, Arga terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia menggigil hebat meskipun selimut tebal menutupi tubuhnya. Sheila, apa kamu mengubah pengaturan AC? Tanya Arga sembari menggosok lengannya yang kedinginan. Sheila, yang masih mengantuk, mengerutkan kening.
Tidak. Aku malah merasa sangat gerah tadi malam. Arga mengabaikannya dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, saat ia membasuh wajahnya di wastafel marmer, ia membeku. Di cermin yang beruap, tertulis sebuah kata yang samar namun jelas. Dingin. Jantung Arga berdegup kencang. Ia segera mengusap cermin itu dengan kasar. Sheila, kemari. Ada apa sih, Arga? Masih pagi sudah teriak-teriak. Keluh Sheila sambil berjalan malas ke kamar mandi. Lihat ini. Siapa yang menulis ini di cermin? Arga menunjuk cermin yang kini sudah bersih. Sheila melihat dengan teliti. Menulis apa? Tidak ada apa-apa di sana. Arga, kamu pasti masih mengantuk atau mungkin terlalu banyak minum wine semalam. Arga terdiam. Ia yakin melihatnya. Perasaan paranoia mulai merayap di tengkuknya. Namun, ia berusaha menepisnya. Mungkin itu hanya sisa-sisa uap air yang membentuk pola aneh. Sementara itu, di kantor pusat Rania Group, kekacauan kecil mulai terjadi. Para pemegang saham mulai menerima email anonim yang berisi laporan keuangan ganda yang selama ini disembunyikan Arga. Laporan itu menunjukkan adanya penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan Arga untuk membiayai gaya hidup mewah Sheila bahkan sebelum Rania dinyatakan hilang. Arga yang baru tiba di kantor langsung diserbu oleh sekretaris barunya, yang merupakan orang suruhan Rania tanpa ia sadari. Pak Arga, Dewan Komisaris meminta pertemuan mendadak. Ada kebocoran data yang sangat serius. Lapor sekretaris itu dengan wajah panik yang dibuat-buat. Wajah Arga memucat. Kebocoran apa? Siapa yang berani? Kami tidak tahu, Pak. Email-email itu dikirim dari alamat yang tidak bisa dilacak. Dan yang lebih aneh lagi, sekretaris itu ragu-ragu sejenak. Beberapa staf mengaku melihat Bu Rania di lobi pagi ini. Arga hampir jatuh terduduk. Apa? Itu tidak mungkin. Dia sudah mati. Aku sendiri yang melihatnya. Arga segera menghentikan kalimatnya sebelum ia keceplosan mengakui perbuatannya. Maksudku, dia hilang di laut. Mana mungkin dia ada di sini? Mungkin mereka salah lihat, Pak. Tapi mereka bilang wanita itu memakai gaun hijau emerald yang persis dipakai Bu Rania di malam terakhirnya. Tambah sang sekretaris dengan nada polos. Di dalam ruangannya, Arga mengunci pintu dan gemetar. Ia mulai merasa dunia yang ia curi sedang berbalik menyerangnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Sheila. Sheila, kita harus waspada. Aku rasa ada seseorang yang mencoba bermain-main dengan kita. Atau mungkin Rania tidak benar-benar. Hentikan omong kosongmu, Arga. Potong Sheila dari seberang telepon. Aku sedang di butik mewah. Jangan merusak hariku dengan ketakutanmu yang tidak masuk akal. Dia sudah tenggelam. Laut tidak akan mengembalikannya. Sheila menutup telepon dengan kesal. Namun, saat ia hendak membayar tas tangan kulit buaya seharga ratusan juta rupiah, kartu kreditnya ditolak. Maaf, Nyonya, transaksi ditolak oleh Bank Pusat. Ada catatan bahwa rekening ini sedang dalam pengawasan atas dugaan aktivitas mencurigakan. Ujar kasir butik dengan sopan namun dingin. Sheila terbelalak. Apa? Periksa lagi. Suamiku adalah pemilik perusahaan besar. Tapi hasilnya tetap sama. Sheila harus keluar dari butik itu dengan rasa malu yang luar biasa di bawah tatapan sinis pengunjung lain. Ia tidak tahu bahwa di pojok butik itu, seorang wanita bertopi lebar dengan kacamata hitam besar sedang memperhatikannya sambil tersenyum tipis. Wanita itu adalah Rania. Ini baru permulaan, Sheila. Gumam Rania. Aku akan membiarkanmu merasa lapar, merasa haus, dan merasa kecil. Dan saat kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, aku akan menunjukkan wajahku padamu. Rania melangkah keluar, masuk ke dalam mobil limosin hitam yang sudah menunggunya. Di dalam mobil, pengacara kepercayaannya, Pak Yuda, memberikan sebuah map dokumen. Semua sudah siap, Ibu Rania. Identitas Victoria Vanderberg sudah sah secara hukum internasional. Dan tawaran investasi untuk perusahaan Arga sudah terkirim. Dia yang sedang panik pasti akan langsung mencaplok umpan ini. Rania mengangguk. Bagus.
Biarkan dia berpikir bahwa Victoria adalah malaikat penyelamatnya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani kontrak dengan kematiannya sendiri. Malam itu, Arga kembali ke rumah dengan perasaan hancur karena tekanan di kantor. Ia berharap bisa beristirahat. Namun, saat ia membuka laci mejanya untuk mengambil obat tidur, ia menemukan sebuah benda yang membuatnya berteriak histeris. Di dalam laci itu, ada sebuah jam tangan pintar. Jam tangan yang ia tahu persis ikut tenggelam bersama Rania di laut malam itu. Jam itu menyala, dan di layarnya muncul sebuah pesan singkat. Dingin sekali di bawah sini. Arga, mau bertukar tempat? Arga melempar jam itu ke dinding hingga hancur. Namun suara tawa sama Rania seolah terdengar menggema di seluruh ruangan, terbawa oleh angin malam yang tiba-tiba berhembus melalui jendela yang terbuka sendiri. Mensah megah itu kini terasa seperti penjara bawah tanah bagi Arga. Setiap sudut ruangan yang dulu ia banggakan sebagai simbol keberhasilannya merebut harta Rania, kini seolah memiliki mata yang terus mengawasinya. Pecahan jam tangan pintar yang ia banting semalam sudah tidak ada di lantai. Entah dibersihkan oleh pelayan atau menghilang secara misterius. Namun pesan di layarnya masih terpatri jelas di otak Arga. Dingin sekali di bawah sini. Arga, mau bertukar tempat? Arga tidak bisa tidur. Matanya merah dan kantung matanya menghitam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa kulitnya basah dan asin, seolah air laut merembes keluar dari pori-pori kasurnya. Kamu pucat sekali. Arga, minumlah kopi ini. Sheila mendekat, mencoba memberikan perhatian meski suaranya terdengar jengkel. Sheila sendiri merasa frustrasi karena sejak insiden kartu kredit yang ditolak, Arga menjadi sangat pelit dan tertutup. Arga menepis tangan Sheila hingga kopi panas itu tumpah ke karpet sutra. Kopi. Aku butuh jawaban. Sheila, bagaimana bisa jam tangan itu ada di laciku? Aku melihatnya melingkar di tangan Rania saat dia jatuh. Mungkin dia punya dua. Atau mungkin kamu hanya berhalusinasi karena merasa bersalah. Bentak Sheila. Hentikan ketakutan bodohmu ini. Kita punya masalah yang lebih besar. Saham perusahaan anjlok karena rumor penggelapan itu. Kita butuh investor. Atau kita akan bangkrut bahkan sebelum kita sempat menikmati uang ini. Arga mengatur napasnya yang memburu. Sheila benar. Ketakutan tidak akan menyelamatkan hartanya. Ia harus fokus. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari Pak Yuda, pengacara senior yang selama ini mengurus aset-aset pindahan dari Rania ke Arga. Halo, Pak Yuda, ada kabar baik? Tanya Arga tidak sabar. Pak Arga, saya punya kabar yang mungkin bisa menyelamatkan Anda. Ada seorang investor besar dari Singapura, perwakilan dari Astraeus Consortium. Namanya Victoria van der Berg. Dia tertarik untuk menyuntikkan dana segar dalam jumlah fantastis, tapi dia ingin bertemu langsung dengan Anda siang ini. Arga merasa seperti mendapat napas buatan. Victoria van der Berg? Aku pernah mendengar nama konsorsium itu. Mereka raksasa. Baiklah, atur pertemuannya di restoran Hotel Grand Hyatt, jam 1 siang. Pukul 1 siang tepat, Arga duduk di meja paling sudut yang eksklusif. Ia terus merapikan dasinya, mencoba menutupi kegugupannya. Sheila bersikeras ikut, mengenakan gaun merah mencolok yang ia beli dengan sisa uang tunainya, berusaha tampil sebagai istri direktur yang elegan. Ingat, Arga, jangan terlihat lemah di depannya, bisik Sheila. Lalu, pintu restoran terbuka. Seorang wanita melangkah masuk dengan keanggunan yang membungkam seisi ruangan. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang sangat pas di tubuhnya, kacamata hitam besar, dan rambut hitam legam yang digulung rapi. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang tenang namun tegas. Arga berdiri, jantungnya berdegup kencang secara tidak wajar. Saat wanita itu berada di depan meja dan melepas kacamatanya, Arga hampir saja jatuh tersungkur. Wajah itu, mata itu. Meskipun riasannya jauh lebih tajam dan auranya jauh lebih mendominasi, wanita di depannya adalah replika sempurna dari Rania. Selamat siang, Tuan Arga. Saya Victoria van der Berg.
Suara wanita itu rendah, dingin, dan sangat berkelas. Ia mengulurkan tangan yang dihiasi cincin zamrud besar. Warna yang sama dengan gaun yang dipakai Rania di malam ia didorong ke laut. Arga menjabat tangan itu dengan gemetar. Tangannya terasa sangat dingin. Sedingin mayat, pikir Arga dengan ngeri. Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal, ucap Arga terbata-bata. Victoria tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Oh ya? Saya sering mendengar itu. Mungkin itu sebabnya saya merasa memiliki koneksi aneh dengan perusahaan Anda. Saya dengar Anda sedang dalam kesulitan hukum dan finansial. Sheila, yang merasa terancam dengan kehadiran Victoria, segera menyela. Kami hanya butuh sedikit penyesuaian modal, Nona Vanderberg. Perusahaan kami sangat stabil. Victoria beralih menatap Sheila. Tatapannya begitu tajam hingga Sheila merasa seolah kulitnya sedang dikuliti. Stabil? Berdasarkan data saya, kalian akan dinyatakan pilot dalam waktu 30 hari jika tidak ada suntikan dana sebesar 500 miliar rupiah. Dan saya bersedia memberikan 1 triliun. Arga dan Sheila terkesiap. 1 triliun adalah jumlah yang lebih dari cukup untuk menutupi semua lubang dan bahkan membuat mereka jauh lebih kaya dari sebelumnya. Apa syaratnya? Tanya Arga cepat. Ketamakannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Victoria mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kulit mahalnya. Sangat sederhana. Saya ingin jaminan penuh atas aset properti dan lahan utama yang Anda miliki. Saya juga ingin Anda menandatangani perjanjian kerjasama operasional di mana saya memiliki hak veto atas semua keputusan besar perusahaan selama 5 tahun ke depan. Arga membaca dokumen itu dengan cepat. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan uang. Ia tidak menyadari ada celah kecil di dalam klausul hukum yang menyatakan bahwa jika terjadi cacat moral atau hukum pada pihak pengelola, maka seluruh jaminan akan berpindah tangan secara permanen kepada Astraeus Konsortium tanpa kompensasi. Bagaimana, Tuan Arga? Apakah harta ini lebih penting daripada keraguan Anda? Tanya Victoria dengan nada mengejek yang halus. Saya setuju, jawab Arga tanpa ragu. Ia mengambil pena dan menandatangani dokumen itu di atas meja. Victoria mengambil kembali dokumen itu, menyimpannya dengan rapi. Pilihan yang cerdas. Kita akan mulai bekerja besok. Oh, dan satu lagi. Victoria berdiri, mencondongkan tubuhnya ke arah Arga, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh pria itu. Hati-hati dengan angin laut, Tuan Arga, katanya. Laut sangat pandai menyimpan dendam. Arga mematung. Sebelum ia sempat bereaksi, Victoria sudah berbalik dan melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan aroma parfum melati yang samar, aroma yang sangat identik dengan mendiang istrinya. Arga menoleh ke arah Sheila dengan wajah pucat pasi. Dia tahu, Sheila, dia tahu apa yang kita lakukan. Jangan konyol, bentak Sheila, meski tangannya sendiri gemetar. Dia hanya orang asing yang kaya raya. Mungkin itu hanya metafora. Fokuslah pada uang 1 triliun itu. Arga. Kita menang. Namun, saat mereka keluar dari restoran, Arga melihat sesuatu di kaca mobilnya. Sebuah amplop hitam terselip di wiper. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya hanya ada sebuah foto. Foto udara kapal pesiar The Serenity di malam badai, diambil dari sudut yang sangat tinggi, memperlihatkan sosok Arga yang sedang berdiri di pagar pembatas sendirian setelah mendorong Rania. Di bawah foto itu tertulis, Tuhan melihatmu, tapi aku yang akan menghukummu. Arga berteriak dan meremas foto itu. Ia mulai menyadari bahwa Victoria Vanderberg bukanlah malaikat penyelamat. Dia adalah awal dari kiamat yang akan menghancurkan hidupnya sampai tak tersisa. Kantor pusat Rania Group, yang kini secara de facto dikendalikan oleh Arga, mengalami transformasi atmosfer sejak Victoria Vanderberg masuk sebagai investor utama. Jika dulu kantor itu penuh dengan kehangatan karena sifat Rania yang rendah hati, kini setiap koridor terasa mencekam dengan aroma kekuasaan yang dingin. Victoria tidak membuang waktu. Sebagai pemegang hak veto, ia segera menempati ruangan kantor yang dulu milik Rania. Ia sengaja tidak mengubah tata letak ruangan itu, namun ia menambahkan satu sentuhan,
Sebuah lukisan abstrak besar berwarna biru samudera yang tampak sangat kelam di belakang meja kerjanya. Arga mengetuk pintu dengan ragu. "Nona Victoria? Anda memanggil saya?" Victoria mendongak dari balik layar komputernya. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna merah darah yang sangat kontras dengan kulit putih pucatnya. "Masuk, Arga." Dan tutup pintunya. Arga masuk, merasa terintimidasi di ruangannya sendiri. Victoria memperhatikannya dengan tatapan yang sulit dibaca. Dana 1 triliun sudah cair ke rekening operasional. Namun, saya melihat ada pengeluaran yang sangat tidak wajar pagi ini. 2 miliar rupiah untuk sebuah kalung berlian di Cartier? Atas nama Sheila. Wajah Arga memerah. Itu hanya hadiah kecil untuk tunangan saya. Sheila sangat membantu saya melewati masa sulit setelah kematian istri saya. Victoria berdiri, berjalan pelan mengitari Arga. "Hadiah kecil dari uang perusahaan yang sedang dalam pengawasan saya? Itu namanya pencurian, Arga. Dan di dunia saya, pencuri tidak punya tempat. Saya akan mengembalikannya." Potong Arga cepat. "Jangan repot-repot." Victoria berhenti tepat di depan Arga. Aroma parfum melatinya kini bercampur dengan aroma sandalwood yang maskulin dan dominan. "Saya lebih tertarik pada potensi Anda daripada tunangan Anda yang dangkal itu. Sheila hanyalah parasit yang akan menghisap harta Anda sampai kering. Mengapa pria secerdas Anda mau terikat dengan wanita seperti itu?" Arga tertegun. Ini adalah pertama kalinya Victoria menunjukkan ketertarikan personal. "Maksud Anda?" Victoria meletakkan tangannya di bahu Arga. Sebuah sentuhan yang membuat pria itu merinding sekaligus berdesir. "Saya butuh mitra yang kuat, bukan pria yang disetir oleh tuntutan belanja seorang wanita simpanan. Jika Anda ingin mempertahankan posisi Anda di perusahaan ini, Anda harus mulai memilih antara masa depan bersama saya atau kebangkrutan bersama Sheila." Sementara itu, Sheila merasa posisinya mulai terancam. Ia tidak lagi diperbolehkan masuk ke kantor tanpa janji temu. Arga mulai jarang mengangkat teleponnya. Dan yang paling membuatnya marah, Arga membatalkan pesanan renovasi mansion mereka dengan alasan penghematan. Sheila memutuskan untuk datang ke kantor tanpa izin. Ia menerobos masuk ke ruangan Victoria dan mendapati Arga sedang duduk sangat dekat dengan Victoria di sofa tamu. Keduanya tampak sedang menertawakan sesuatu. "Arga, apa-apaan ini?" teriak Sheila. Arga berdiri dengan gusar. "Sheila, sudah kukatakan jangan kemari tanpa memberitahuku. Kita sedang membahas bisnis penting." "Bisnis penting atau sedang menggoda wanita ini?" Sheila menunjuk Victoria dengan kasar. "Aku tidak bodoh. Arga, kamu mulai berubah sejak dia datang." Victoria tetap duduk tenang, menyesap tehnya dengan anggun. "Nona Sheila, kesopanan sepertinya bukan keahlian Anda. Saya sedang menyelamatkan perusahaan yang hampir Anda hancurkan dengan tagihan kartu kredit Anda. Jika Anda ingin berteriak, silakan lakukan di luar. Di sini adalah tempat untuk orang-orang profesional." Kau jalang yang mirip mayat," maki Sheila kehilangan kendali. Plak! Arga melayangkan tamparan ke pipi Sheila. Ruangan itu seketika hening. Sheila memegang pipinya. Matanya berkaca-kaca karena terkejut. Arga sendiri tampak kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun dorongan untuk menyenangkan Victoria lebih kuat. "Keluar, Sheila. Jangan permalukan aku lagi," desis Arga. Sheila menatap Arga dengan benci. Lalu beralih ke Victoria yang memberikan senyum kemenangan yang sangat tipis. Sheila lari keluar ruangan sambil terisak. "Anda melakukannya dengan baik, Arga," bisik Victoria. "Pria hebat memang harus tegas." Malam itu, Victoria mengundang Arga untuk makan malam pribadi di suite hotelnya. Rania, di balik topeng Victoria, telah menyiapkan jebakan yang sempurna. Ia tahu Arga adalah pria yang lemah terhadap pengakuan dan kemewahan. Selama makan malam, Victoria terus memuji ambisi Arga, membuatnya merasa seolah-olah dialah otak jenius di balik kesuksesan perusahaan, bukan Rania. Arga, yang mabuk oleh pujian dan anggur mahal, mulai membuka rahasia-rahasianya. Rania, dia wanita yang baik,
Tapi dia terlalu membosankan. Dia selalu bicara tentang etika, tentang kejujuran, racun Arga. Dia tidak mengerti bahwa di dunia ini, yang kuatlah yang menang. Benar sekali, sahut Victoria. Lalu, bagaimana rasanya saat dia menghilang? Arga terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Jujur, rasanya seperti beban berat di pundakku hilang. Aku bebas. Tapi sekarang aku sadar, aku butuh wanita yang setara denganku. Seseorang seperti Anda, Victoria. Rania merasa mual mendengar kata-kata itu keluar dari mulut pria yang dulu ia cintai. Setiap kata yang diucapkan Arga adalah paku tambahan untuk peti mati pria itu. Jika Anda ingin kita menjadi mitra yang lebih intim, Arga, saya butuh bukti kesetiaan. Ujar Victoria sembari mengeluarkan sebuah dokumen baru. Saya ingin Anda memindahkan sisa aset pribadi Anda yang masih atas nama mendiang istri Anda ke dalam dana kelolaan konsorsium saya. Ini untuk melindunginya dari tuntutan hukum yang mungkin muncul dari audit internal nanti. Arga, yang sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruh Victoria, tidak berpikir panjang. Apapun untukmu, Victoria. Aku akan menyiapkan dokumennya besok. Setelah Arga pergi dengan harapan-harapan palsu tentang masa depan barunya, Rania berdiri di balkon hotel, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia mengeluarkan ponsel rahasianya dan menghubungi Pak Yuda. Jalankan tahap selanjutnya. Pastikan Sheila menerima kiriman foto Arga di hotel ini malam ini. Dan siapkan tim audit untuk memeriksa aliran dana kalung berlian itu. Kita akan membuat mereka saling membunuh secara perlahan. Rania menutup telepon. Ia melihat bayangannya di kaca jendela. Victoria Vanderberg tampak sangat cantik. Namun di balik itu, Rania bisa merasakan jiwanya yang dulu lembut kini telah mengeras menjadi baja. Arga, kamu baru saja menyerahkan kunci terakhir dari penjaramu, gumamnya. Dan Sheila, bersiaplah untuk kehilangan satu-satunya hal yang membuatmu merasa berharga, Arga. Di kejauhan, petir menyambar langit malam, seolah memberi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sang ratu telah kembali ke singgasananya, dan dia tidak akan berhenti sampai semua pengkhianat itu hancur lebur tak tersisa. Uang 1 triliun rupiah yang dijanjikan Victoria Vanderberg telah masuk rekening perusahaan. Namun Arga tidak menyadari bahwa uang itu ibarat air laut. Semakin ia meminumnya untuk memuaskan dahaga finansialnya, semakin cepat ia akan mati kehausan. Di kantornya yang megah, Arga menatap layar komputer dengan penuh semangat. Victoria baru saja mempresentasikan sebuah proyek ambisius. Pembangunan resor mewah di atas pulau pribadi yang akan menjadi magnet bagi para miliarder dunia. Proyek ini membutuhkan modal besar. Jauh lebih besar dari dana yang baru saja cair. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Arga. Bisik Victoria sembari berdiri di belakang kursi kerja Arga. Jemarinya yang dingin menyentuh pundak pria itu. Jika kita berhasil, nama Anda akan sejajar dengan pengusaha kelas dunia. Tapi kita butuh jaminan tambahan. Bank membutuhkan agunan fisik untuk sisa pembiayaannya. Arga menoleh. Menatap Victoria dengan pemujaan. Tapi semua aset perusahaan sudah kita jadikan jaminan. Victoria, apa lagi yang tersisa? Victoria tersenyum manis. Senyum yang seharusnya membuat Arga waspada. Anda masih punya rumah pribadi, bukan? Mansion yang Anda tempati sekarang. Dan beberapa lahan atas nama mendiang istri Anda yang belum dialihkan. Jaminkan saja semuanya. Proyek ini akan menghasilkan 10 kali lipat dalam waktu 6 bulan. Itu hanya formalitas di atas kertas. Arga ragu sejenak. Mansion itu adalah benteng terakhirnya. Namun, bayangan tentang kekuasaan yang lebih besar dan keinginan untuk membuktikan diri di depan Victoria membuatnya buta. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Aku percaya padamu. Arga menandatangani tumpukan dokumen tanpa membaca klausul kecil di halaman terakhir yang menyatakan bahwa bunga pinjaman akan meningkat 100% secara otomatis jika terjadi gagal bayar dalam satu siklus pembayaran, dan penagihan bisa dilakukan kapan saja tanpa pemberitahuan. Sementara itu, di mansion, Sheila sedang dalam kondisi histeris. Ia baru saja menerima kiriman paket anonim di depan pintu rumah.
Di dalamnya terdapat sebuah map berisi foto-foto Arga dan Victoria yang tampak sangat mesra di restoran hotel. Bahkan ada foto Arga yang masuk ke kamar hotel Victoria larut malam. Bajingan! Arga, kau benar-benar bajingan! Teriak Sheila sembari membanting vas bunga kristal ke lantai. Saat Arga pulang malam itu, ia tidak disambut dengan pelukan, melainkan dengan lemparan foto-foto tersebut tepat di wajahnya. Apa-apaan ini, Sheila? Bentak Arga. Harusnya aku yang bertanya. Jadi ini alasanmu tidak mengangkat teleponku? Kamu tidur dengan wanita mayat itu. Sheila mendekat. Wajahnya merah padam karena amarah. Ingat Arga, aku yang membantumu menyingkirkan Rania. Tanpa aku, kamu tidak akan punya keberanian untuk mendorongnya. Aku punya rekaman suara kita saat merencanakan itu. Arga membeku. Darahnya berdesir hebat. Kamu mengancamku? Setelah semua yang kuberikan padamu. Berikan apa? Kamu memotong uang belanjaku. Kamu mempermalukanku di depan stafmu. Jika kamu tidak memutuskan hubungan dengan Victoria sekarang juga, aku akan pergi ke polisi. Ancam Sheila kalap. Arga meradang. Rasa takut tertangkap bersatu dengan kebenciannya pada Sheila yang kini ia anggap sebagai beban. Ia mencengkeram leher Sheila dan mendorongnya ke dinding. Jangan pernah mengancamku, Sheila. Kalau aku masuk penjara, kamu juga akan ikut membusuk di sana. Dan ingat, rumah ini dan semua perhiasanmu sekarang sedang dijadikan jaminan hutang. Jika kamu macam-macam, aku akan membiarkanmu menjadi gelandangan. Sheila terdiam, matanya melebar karena terkejut. Hutang? Kamu menjaminkan rumah ini untuk bisnis besar. Bisnis yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh otak kecilmu yang hanya berisi kosmetik. Arga melepaskan cengkeramannya dan pergi meninggalkan Sheila yang terduduk lemas di lantai. Keesokan harinya, jebakan itu mulai menutup. Rania, Victoria, duduk di kantornya, memperhatikan grafik pergerakan pasar. Dengan satu klik, ia merilis berita ke media massa melalui pihak ketiga. Rania Group terancam bangkrut karena dugaan korupsi internal dan hutang yang membengkak. Seketika, saham perusahaan terjun bebas. Para kreditor yang sudah disiapkan oleh Rania mulai berdatangan ke kantor Arga. Tuan Arga, kami mendapatkan laporan bahwa jaminan Anda mengalami penurunan nilai aset secara drastis. Berdasarkan kontrak dengan Nona van der Berg, Anda harus membayar 50% dari hutang Anda hari ini juga, atau aset jaminan akan disita. Ujar seorang pria bersetelan hitam yang merupakan kolektor hutang profesional. Arga panik. Hari ini? Itu tidak mungkin. Saya baru menandatangani kontraknya kemarin. Silakan baca kembali kontraknya. Tuan Arga. Ada klausul accelerated payment jika terjadi volatilitas pasar. Jawab pria itu dingin. Arga segera berlari ke ruangan Victoria. Namun ruangan itu kosong. Ia mencoba meneleponnya. Namun nomornya sudah tidak aktif. Jantungnya berpacu liar. Ia merasa sedang berada di tengah laut lagi. Namun kali ini dialah yang sedang tenggelam. Di saat yang sama, tim audit independen masuk ke kantor Arga dengan membawa surat perintah resmi. Tuan Arga, kami menemukan bukti penggelapan dana sebesar 20 miliar rupiah yang dialirkan ke rekening pribadi Nona Sheila. Kami akan memproses ini secara hukum. Arga terduduk lemas. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Victoria tidak pernah bermaksud membantunya. Victoria telah memberinya tali, bukan untuk menyelamatkannya, melainkan agar ia bisa menjerat lehernya sendiri. Dari kejauhan, melalui kamera CCTV yang masih aktif di ruangan itu, Rania memperhatikan wajah hancur Arga. Ia menyesap tehnya dengan tenang. Baru 1 triliun. Arga. Itu harga yang terlalu murah untuk nyawaku. Gumam Rania. Dan sekarang, aku akan mengambil sisanya. Bukan hanya hartamu, tapi juga kewarasanmu. Rania kemudian mengirimkan sebuah pesan singkat terakhir ke ponsel Arga sebelum ia mengganti kartu SIM-nya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang harta harus dibayar dengan kehinaan. Selamat datang di neraka yang kamu bangun sendiri. Arga menatap ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Ia mulai menyadari bahwa Victoria van der Berg bukan hanya mirip Rania.
Dia adalah Rania yang datang kembali untuk menagih janji setianya yang ia hianati di tengah laut. Langit di atas Jakarta tampak labu, seolah mendukung suasana suram yang menyelimuti kantor pusat Rania Group. Arga terduduk di kursi kebesarannya. Namun ia merasa kursi itu kini terbuat dari paku yang panas. Di depannya, tumpukan surat sitaan dari bank dan panggilan pemeriksaan dari kepolisian menumpuk layaknya nisan kematian karirnya. Mana Victoria? Di mana dia? Teriak Arga pada sekretarisnya yang ketakutan. Nona Victoria tidak bisa dihubungi. Pak, stafnya di hotel bilang dia sudah check out pagi tadi. Jawab sekretaris itu sembari mundur perlahan. Tepat saat itu, pintu ruangan ganda itu terbuka lebar. Namun, bukan Victoria yang masuk, melainkan Pak Yuda, pengacara keluarga yang selama ini dianggap Arga telah ia beli kesetiaannya. Pak Yuda tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian dan seorang kurir pengadilan. Arga, sudah waktunya berhenti bermimpi, ujar Pak Yuda dengan suara berat yang penuh otoritas. Apa maksudmu, Yuda? Kamu pengacaraku. Cepat urus surat-surat sitaan gila ini, bentak Arga. Pak Yuda meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam di atas meja. Aku bukan pengacaramu, Arga. Aku adalah pelaksana wasiat dan pengawas aset milik Rania. Dan hari ini, aku datang untuk melaksanakan klausul lex talionis yang ada dalam perjanjian pranikah kalian. Arga tertawa hambar, meski matanya memancarkan ketakutan. Perjanjian pranikah? Rania tidak pernah membuat itu. Dia memberikan segalanya padaku. Itu yang dia biarkan kamu percaya, balas Pak Yuda dingin. Rania adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa cinta bisa buta, tapi hukum harus tetap punya mata. Ada perjanjian rahasia yang kamu tanda tangani di balik tumpukan dokumen merger 5 tahun lalu. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika terjadi upaya kriminal, kekerasan, atau percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pemilik aset, maka seluruh kekayaan, termasuk yang sudah dialihkan, akan ditarik kembali secara otomatis ke sebuah yayasan anonim. Itu omong kosong. Rania sudah mati. Siapa yang akan membuktikan aku mencoba membunuhnya? Arga berdiri, menantang. Aku. Sebuah suara dingin menyahut dari arah pintu. Arga menoleh. Victoria melangkah masuk. Namun, kali ini ia tidak mengenakan riasan tajam atau rambut yang disanggul rapi. Ia membiarkan rambutnya terurai alami, persis seperti gaya Rania. Ia menghapus lipstik tebalnya, menyisakan wajah pucat yang sangat familiar bagi Arga. Victoria, bisik Arga. Nama saya Rania. Arga, istri yang kamu dorong ke laut demi wanita simpananmu. Ucap Rania dengan suara yang tenang namun menghujam. Arga mundur hingga menabrak dinding. Tidak mungkin. Kamu jatuh. Aku melihatmu tenggelam. Kamu hantu. Aku memang hantu. Arga. Hantu yang tercipta dari pengkhianatanmu. Rania melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang telah mengkristal. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Sheila sejak tahun kedua pernikahan kita? Aku hanya ingin melihat sejauh mana kamu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Rania mengambil remote dan menyalakan layar besar di ruang rapat tersebut. Muncul sebuah rekaman video dengan kualitas tinggi. Video itu memperlihatkan dek kapal pesiar The Serenity. Di sana terlihat jelas Arga yang sedang mencengkeram Rania, mengakui penggelapan hartanya, dan akhirnya mendorongnya ke laut. Itu, dari mana kamu mendapatkan itu? Arga berteriak histeris. Kapal itu milikku. Arga. Setiap sudutnya dilengkapi kamera keamanan satelit yang terenkripsi langsung ke server pribadiku. Aku sudah tahu kamu akan melakukan sesuatu malam itu, tapi aku tidak menyangka suamiku sendiri akan setega itu. Suara Rania bergetar. Aku selamat karena aku sudah menyiapkan tim penyelamat di koordinat yang sama. Namun badai membuatku terdampar lebih jauh. Tapi itu tidak masalah, karena waktu ekstra itu memberiku kesempatan untuk menyiapkan kehancuranmu. Pak Yuda mengambil alih pembicaraan. Berdasarkan bukti video ini dan bukti penggelapan dana yang sengaja kami umpankan melalui Victoria Vanderberg,
Posisi hukum Anda sudah tamat, Arga. Seluruh aset yang Anda jaminkan kemarin kepada Astraeus Konsortium kini telah sah menjadi milik Yayasan Rania kembali karena Anda gagal bayar dalam waktu 24 jam. Anda tidak punya apa-apa lagi. Bahkan baju yang Anda pakai saat ini secara teknis adalah milik klien saya. Arga jatuh terduduk di lantai, menangis dan meraung. Rania, maafkan aku hilaf. Sheila yang menghasutku. Rania menatap pria itu dengan rasa jijik yang amat sangat. Pria yang dulu ia anggap sebagai pelindung, kini tak lebih dari serangga yang memelas di bawah kakinya. Jangan sebut nama Sheila untuk menyelamatkan dirimu. Kalian berdua sama-sama busuk, ujar Rania. Dan bicara tentang Sheila, dia sedang menunggu kejutan dariku di Menshan. Atau lebih tepatnya, di Menshan milikku. Di saat yang sama, polisi melangkah maju dan memborgol tangan Arga. Tuan Arga, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan dana korporasi. Saat Arga diseret keluar dari ruangan, ia terus berteriak memanggil nama Rania. Namun Rania hanya berdiri diam, menatap keluar jendela ke arah laut yang jauh. Beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ini belum selesai, Arga. Bisik Rania pada kaca jendela yang berembun. Kehancuranmu baru saja dimulai. Aku akan memastikan tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau mengingat namamu. Rania berbalik menatap Pak Yuda. Bagaimana dengan Sheila? Tim penyita sudah sampai di Menshan, Nyonya. Dia sedang mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi kami sudah menyiapkan penyambutan yang meriah untuknya. Rania tersenyum dingin. Mari kita pergi ke sana. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa berlian di lehernya itu pun akan segera ditarik paksa. Menshan mewah itu biasanya dipenuhi dengan aroma lilin, aromaterapi mahal dan musik klasik yang tenang. Namun sore itu, suasana berubah menjadi medan perang. Sheila berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh koper-koper bermerek yang ia jejali dengan gaun-gaun desainer dan tas kulit eksotis. Napasnya tersengal. Matanya liar menatap ke arah pintu besar yang tertutup. Arga sialan. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Teriak Sheila pada udara kosong. Ia baru saja mendengar kabar burung tentang penggerebekan di kantor pusat. Dan instingnya sebagai seorang parasit mengatakan bahwa inang tempatnya bergantung sedang sekarat. Sheila tidak peduli pada Arga. Yang ia pedulikan adalah bagaimana cara membawa lari sebanyak mungkin harta sebelum semuanya disita. Namun, saat ia mencoba menyeret koper terberatnya menuju pintu belakang, pintu itu terbuka dengan bantingan keras. Bukan Arga yang datang, melainkan sekelompok pria berseragam hitam dengan emblem, tim sita jaminan, dan beberapa petugas polisi. Di tengah-tengah mereka, berdirilah seorang wanita yang membuat jantung Sheila seolah berhenti berdetak. Rania. Sheila berbisik. Wajahnya pucat pasi hingga tampak seperti kertas. Tidak. Kamu sudah mati. Aku melihat berita itu, kamu hilang. Rania melangkah masuk dengan tenang. Setiap langkah sepatunya bergema di atas lantai marmer yang dulu Sheila bangga-banggakan. Rania tidak meledak marah. Ia justru tersenyum. Sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan histeris. Hai, Sheila. Apa kabar? Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Mau pergi berlibur ke laut juga? Tanya Rania dengan nada yang sangat manis namun berbisa. Sheila mundur hingga menabrak meja pajangan, menjatuhkan sebuah patung kristal yang pecah berkeping-keping. Kamu hidup? Bagaimana bisa? Laut tidak suka menerima sampah, Sheila. Jadi dia mengembalikanku ke darat untuk membersihkan sampah yang tertinggal di rumahku. Jawab Rania sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Rumah ini terlihat sangat berbeda sejak aku pergi. Selera-seleramu jujur saja, sangat murahan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku punya hak di sini. Arga sudah memberikan rumah ini padaku. Sheila mencoba memberanikan diri, meski suaranya bergetar hebat. Rania tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Sheila berdiri. Arga memberikan apa yang bukan miliknya. Rumah ini, tanah ini, bahkan udara yang kamu hirup di dalam sini adalah milik Astraeus Konsortium.
Dan sebagai pemilik konsorsium itu, aku secara resmi mengusirmu. Seorang petugas Sita maju dan memberikan dokumen kepada Sheila. Nona Sheila, seluruh aset di dalam rumah ini, termasuk barang-barang pribadi yang dibeli menggunakan dana perusahaan Rania Group, sedang dalam status penyitaan atas dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Tunggu, tas-tas ini milikku. Ini hadiah. Sheila memeluk salah satu tas bermereknya dengan erat. Hadiah dari uang yang dicuri Arga dari rekeningku. Rania mendekat. Lalu dengan gerakan cepat, ia merenggut tas itu dari tangan Sheila. Bahkan berlian di lehermu itu, Sheila, itu dibeli dengan dana operasional panti asuhan yang aku kelola. Kamu bukan hanya pencuri suami, kamu adalah pencuri jatah makan anak-anak yatim. Rania memberi isyarat kepada petugas wanita. Lepaskan semua perhiasannya. Sekarang. Jangan sentuh aku. Sheila meronta, namun petugas polisi wanita dengan sigap mengamankannya. Satu persatu, kalung, anting, dan gelang berlian yang Sheila banggakan dilepas secara paksa. Sheila menangis histeris. Rasa malunya memuncak saat ia menyadari bahwa beberapa wartawan infotainment sudah berada di luar pagar, mengabadikan momen kehinaannya. Rania telah mengatur semuanya. Ia tidak hanya ingin Sheila miskin, ia ingin Sheila dihancurkan secara sosial. Oh, ada satu lagi, ujar Rania sembari mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebuah video di depan wajah Sheila. Video itu adalah rekaman percakapan Sheila dan Arga di kamar utama beberapa minggu lalu, di mana Sheila secara gamblang mengakui bahwa dialah yang memprovokasi Arga untuk menyingkirkan Rania agar mereka bisa menguasai harta. Video ini sudah berada di tangan jaksa. Bisik Rania di telinga Sheila yang kini lemas tak berdaya. Arga sudah tertangkap, dan dia, yah, kamu tahu Arga, dia sangat cepat menyalahkanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bilang kamu yang merencanakan pembunuhanku. Dia berbohong. Arga yang mendorongmu. Dia yang ingin kamu mati, teriak Sheila. Kalian berdua akan punya banyak waktu untuk saling menyalahkan di pengadilan nanti, sahut Rania dingin. Polisi kemudian memborgol tangan Sheila. Saat Sheila diseret keluar melewati halaman rumah, para wartawan menyerbu dengan lampu flash yang menyilaukan dan pertanyaan-pertanyaan tajam. Nona Sheila, benarkah Anda dalam percobaan pembunuhan Rania? Bagaimana rasanya tertangkap basah menggelapkan dana panti asuhan? Sheila menundukkan kepala, mencoba menutupi wajahnya dengan rambutnya yang kini kusut, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kehidupannya sebagai sosialita papan atas berakhir dalam satu sore yang memalukan. Rania berdiri di balkon depan, melihat mobil polisi yang membawa Sheila menjauh. Pak Yuda menghampirinya. Semua berjalan sesuai rencana, Nyonya. Sheila tidak akan bisa membayar jaminan, dan semua asetnya sudah dibekukan. Belum cukup, Pak Yuda, ujar Rania sembari menatap langit yang mulai gelap. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan di tengah laut malam itu. Kesepian, kedinginan, dan ketiadaan harapan. Pastikan mereka berada di sel yang berbeda, namun biarkan mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka sedang saling mengkhianati untuk mendapatkan keringanan hukuman. Rania menarik napas dalam-dalam. Udara malam itu terasa bersih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar memiliki kembali hidupnya. Namun, ia tahu masih ada satu langkah lagi untuk memastikan kehancuran Arga dan Sheila benar-benar hancur lebur, tanpa sisa. Sel tahanan sementara itu sempit, pengap, dan berbau pesing. Bagi Arga, yang selama 5 tahun terakhir terbiasa tidur di atas sepresutra dengan pendingin ruangan yang sempurna, tempat ini adalah neraka dunia. Ia duduk meringkuk di sudut, menatap jeruji besi dengan mata yang kosong. Setiap kali pintu besi berdentang, ia berjengit, mengira itu adalah tim Algojo yang datang untuk menjemputnya. Hari ini adalah sidang perdana sekaligus pembacaan putusan sela atas penyitaan seluruh asetnya. Arga dibawa ke pengadilan dengan mengenakan rompi oranye tahanan. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan, dan wajah tampannya tampak kuyu, dipenuhi bulu-bulu halus yang tidak terawat. Saat ia memasuki ruang sidang,
Kilatan lampu kamera wartawan menyambutnya seperti serangan badai. Di kursi pengunjung paling depan, duduklah Rania. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun sangat elegan, dengan kerudung tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Tampak seperti janda yang berduka, namun matanya yang tajam memancarkan kepuasan seorang pemenang. Terdakwa Arga Baskoro. Suara hakim ketua menggema di ruangan yang sunyi itu. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang panjang dan mengerikan. Percobaan pembunuhan berencana, penipuan investasi berskala besar melalui identitas fiktif Victoria van der Berg, yang secara hukum sah karena Rania menggunakan haknya untuk menjebak pelaku kriminal, hingga pencucian uang. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk rekaman satelit dan pengakuan saksi kunci, jaksa melanjutkan sembari melirik ke arah Sheila yang juga hadir di sisi lain ruangan dengan borgol di tangannya. Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan melakukan upaya penghilangan nyawa pasangan demi keuntungan materi. Sheila, yang kini tampak kurus dan depresi, tiba-tiba berteriak dari kursinya. Dia yang melakukannya. Arga yang mendorong Rania. Dia bilang dia tidak tahan lagi dengan istrinya yang membosankan. Aku hanya korban janji manisnya. Diam kamu, pelacur. Raung Arga, kehilangan kendali di depan hakim. Kamu yang menginginkan berlian itu. Kamu yang bilang kita harus menyingkirkannya agar bisa menikah mewah. Palu hakim diketuk berkali-kali. Harap tenang. Terdakwa Arga, jaga sikap Anda. Rania hanya menonton drama itu dengan tangan terlipat di dada. Baginya, melihat kedua orang itu saling mencakar dan menyalahkan adalah pertunjukan komedi terbaik yang pernah ia saksikan. Di tengah persidangan, Pak Yuda berdiri untuk membacakan laporan akhir dari kurator kepailitan. Yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa per hari ini, seluruh aset atas nama Arga Baskoro, termasuk saham yang ia peroleh melalui cara-cara ilegal, telah dinyatakan nol. Hutang yang ia tandatangani kepada Astraus Konsortium telah membengkak karena bungawan prestasi, sehingga rumah, mobil, bahkan simpanan hari tuanya telah ditarik untuk menutupi kerugian negara dan perusahaan. Arga gemetar. Nol? Tidak mungkin, aku punya simpanan di Bank Swiss. Rekening itu sudah dibekukan oleh otoritas internasional atas laporan pencucian uang yang diajukan oleh Nyonya Rania sebulan yang lalu. Potong Pak Yuda dengan nada datar. Puncaknya adalah ketika Rania dipanggil sebagai saksi korban. Ia berdiri di podium, hanya berjarak 2 meter dari Arga. Bau parfum melati yang samar kembali tercium oleh Arga, membuatnya merasa tercekik. Arga. Suara Rania lembut namun berwibawa. Dulu aku memberikan hatiku, hartaku, dan masa depanku padamu. Kamu tidak hanya mencoba membunuhku, tapi kamu membunuh rasa kemanusiaan yang aku miliki. Sekarang, aku tidak punya rasa benci lagi untukmu. Karena untuk membenci seseorang, aku harus menganggap orang itu ada. Bagiku, kamu sudah mati sejak malam di laut itu. Rania menyerahkan sebuah amplop kecil kepada hakim. Ini adalah bukti terakhir. Surat pengakuan dari dokter pribadi Arga yang pernah disuap untuk memalsukan kondisi kejiwaan saya agar Arga bisa mengambil alih hak perwalian aset saya. Arga merasa dunianya benar-benar runtuh. Tidak ada lagi celah untuk lari. Tidak ada lagi uang untuk menyuap siapapun. Ia tidak hanya bangkrut secara finansial, tapi juga secara moral di depan seluruh bangsa yang menyaksikan siaran langsung persidangan tersebut. Setelah sidang ditunda untuk putusan akhir, Arga sempat berpapasan dengan Rania di lorong saat ia digiring kembali ke sel. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia berbisik dengan suara pecah. Rania, tolong, tinggalkan sedikit untukku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan hidup di jalanan. Rania berhenti sejenak, menatap Arga dari balik kacamata hitamnya. Ingat kata-katamu di atas kapal, Arga? Hati-hati dengan angin laut. Sekarang, angin itu telah membawamu ke daratan yang gersang. Jangan minta belas kasihan padaku. Mintalah pada laut yang tidak jadi menelanmu malam itu. Rania melangkah pergi, diikuti oleh pengawal pribadinya. Di belakangnya, Arga jatuh berlutut di lantai marmer pengadilan, menangis meraung-raung seperti orang gila. Para wartawan memotret momen itu. Momen kejatuhan sang predator yang kini menjadi pecundang tak bersisa. Malam itu,
Di dalam selnya, Arga menerima kiriman makanan terakhir dari luar, sebuah roti tawar dengan selembar kertas kecil di dalamnya. Kertas itu bukan berisi kata-kata penyemangat, melainkan sebuah angka, 0,00. Angka saldo terakhir hidupnya. Arga tertawa histeris sendirian di kegelapan sel. Ia mulai berhalusinasi melihat air laut mulai merembes masuk dari celah dinding, menenggelamkannya perlahan-lahan dalam kegilaan yang tak berujung. Vonis hakim dijatuhkan dengan berat yang tak tertahankan. 20 tahun penjara untuk Arga Baskoro atas percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang, serta 8 tahun penjara untuk Sheila atas keterlibatan dalam konspirasi dan penggelapan dana. Namun bagi Rania, angka-angka itu hanyalah formalitas di atas kertas. Keadilan yang sesungguhnya telah ia dapatkan sejak saat mereka berdua kehilangan martabat dan harta mereka di hadapan publik. 3 bulan setelah persidangan berakhir, Rania berdiri di pelabuhan pribadi tempat kapal The Serenity bersandar. Kapal itu tidak lagi membawa kenangan buruk. Rania telah merombak interiornya total. Warna-warna gelap dan aroma pengkhianatan telah digantikan dengan nuansa putih yang bersih dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Semua sudah siap, Nyonya, ujar Pak Yuda yang berdiri di sampingnya. Aset perusahaan telah pulih sepenuhnya. Nama baik Anda telah dipulihkan oleh media, dan Yayasan Panti Asuhan kita mendapatkan donasi terbesar dalam sejarah berkat pengembalian dana dari aset-aset yang disita dari Sheila. Rania mengangguk pelan. Bagaimana dengan mereka, Pak Yuda? Pak Yuda menghela napas. Arga mengalami gangguan kejiwaan di dalam sel. Ia terus-menerus berteriak bahwa selnya kebanjiran air laut setiap malam. Dokter penjara memindahkannya ke bangsal isolasi psikiatri. Sedangkan Sheila, dia menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Tidak ada lagi berlian atau gaun mahal. Ia kini bekerja di dapur penjara, mencuci piring-piring kotor setiap hari. Rania menatap Cakrawala. Tidak ada rasa haru atau benci yang tersisa di hatinya. Yang ada hanyalah sebuah keheningan yang damai. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang didorong ke titik terendah, selama ia memiliki kecerdasan dan keteguhan hati, ia bisa merangkak kembali dan membalikan keadaan. Ada satu hal lagi, lanjut Pak Yuda sembari memberikan sebuah amplop kecil. Ini adalah surat dari pengacara Arga. Sebelum ia benar-benar kehilangan akal sehatnya, ia ingin menyerahkan satu-satunya hal yang tersisa, sebuah loker di stasiun pusat. Isinya ternyata adalah surat-surat cinta yang dulu Anda tulis untuknya saat masa pacaran. Dia ingin Anda mengambilnya. Rania mengambil amplop itu, namun tidak membukanya. Buang saja, Pak Yuda. Masa lalu tidak perlu disimpan dalam kotak besi. Masa lalu seharusnya dibiarkan menjadi debu agar tidak menghalangi pandangan kita ke masa depan. Rania melangkah menaiki kapal. Kali ini, ia tidak sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Ia sedang merayakan kebebasannya. Ia telah mengubah Astraeus Konsortium menjadi kekuatan bisnis global yang lebih kuat dari sebelumnya, namun kini dengan tujuan yang lebih mulia, memberdayakan wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan ekonomi. Saat kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga, Rania berjalan menuju bagian belakang kapal, titik yang sama di mana Arga mendorongnya malam itu. Ia melihat buih-buih putih yang dihasilkan oleh mesin kapal. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan cincin zamrud yang ia gunakan saat menyamar sebagai Victoria Vanderberg. Cincin itu adalah simbol permainannya, simbol dendamnya, dan simbol kemenangannya yang dingin. Ia menatap cincin itu sejenak, lalu melepaskannya ke udara. Plung! Cincin itu tenggelam, hilang ditelan kegelapan air laut yang dalam. Bersama dengan jatuhnya cincin itu, Rania melepaskan seluruh beban, Victoria, dan seluruh luka, Rania, yang lama. Nyonya, kita akan berlayar kemana? Tanya kapten kapal melalui interkom. Rania tersenyum. Senyum kali ini benar-benar mencapai matanya. Senyum yang hangat, tulus, dan penuh harapan. Kemana saja yang matahari bersinar paling terang? Kapten, aku ingin melihat dunia dengan mata yang baru. Jawabnya mantap. Di daratan, gedung pencakar langit milik Rania Group masih berdiri kokoh, namun logo lamanya telah diturunkan. Di sana kini terpampang simbol baru, sebuah burung phoenix yang mengepakkan sayap di atas samudera.
Simbol bahwa dari setiap kehancuran, akan selalu ada kebangkitan yang lebih megah. Arga dan Sheila mungkin masih bernapas di balik jeruji besi, namun hidup mereka telah berakhir sejak mereka memutuskan untuk mengkhianati cinta dan kebenaran demi harta yang fana. Mereka kini hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam kisah hidup Rania yang legendaris. Rania berdiri di haluan kapal, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia bukan lagi korban yang lemah, bukan lagi istri yang naif, dan bukan lagi hantu yang penuh dendam. Ia adalah wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Keadilan telah ditegakkan. Musuh-musuhnya telah hancur lebur tak tersisa. Dan di hadapannya, samudera luas membentang, menawarkan petualangan baru yang tidak lagi berlandaskan air mata, melainkan kekuatan dan kedamaian. Selesai.